Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News NTV kali ini bersama saya Nasiti Lestari. Kita telah sama-sama menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan nota keuangan dan RAPBN tahun 2026. Kali ini kami akan mengulas pidato Presiden dan RAPBN 2026 bersama Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tambubolon. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu cuplikan pidato Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Baik, kita langsung mulai dialog. Saya sudah bersama Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tambubolon. Pak Nurdin, rasanya kita semua sepakat bahwa pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto ini di depan MPR, DPR RI mengundang standing applause, semangat yang luar biasa. Kita sampai terasa di studio tadi mendengarkan pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Nurdin, selama kurang lebih 10 bulan ini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihat atau penilaian Anda terhadap kinerja Kabinet Merah Putih? Iya, terima kasih Mbak Nasiti Lestari ya. Ini adalah salah satu memang konsen kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di tengah gejolak global, ekonomi global dan stabilitas politik yang menghangat ya, terutama di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, dan lain-lain, kita masih bisa tumbuh 5,12%. Pertumbuhan ekonominya menurut saya adalah itu hal yang positif ya. Luar biasa Pak, 5,12%. Ya, jadi kita sangat apresiasi dengan pemerintah. Yang penting sekarang adalah bukan hanya mempertahankan atau target di atas itu bisa mencapai. Tetapi yang lebih penting lagi dari pertumbuhan ekonomi itu adalah bagaimana pemerataan daripada pertumbuhan di seluruh Nusantara ya, mulai dari Sabang, Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mianmas, itu harus merata pertumbuhannya. Jangan di daerah-daerah yang artinya sumber dayanya besar, pertumbuhannya tinggi, sampai di daerah-daerah yang sumber dayanya rendah, pertumbuhannya rendah. Jadi itu perlu dilihat daripada pemerintah, bagaimana pemerataan pembangunan itu. 10 tahun ini Anda sudah melihat arahnya ke sana belum Pak Nurdin? Itu sudah ada artinya bagaimana substitusi daripada sumber daya alam kita yang kaya dan juga yang minus, mereka substitusi bagaimana untuk melihatnya ke sana. Jadi keinginan kita sebenarnya adalah bagaimana pemerataan itu dan peningkatan itu bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Asta Citanya.
Itu. Tadi 5,12% untuk pertumbuhan ekonomi yang banyak pihak sebelumnya juga meragukan hal itu bisa Betul, tercapai. itu luar Kemudian biasa. investasi juga tumbuh luar biasa Pak Nurdin, 6,99%. Anda termasuk yang menikmati pertumbuhan investasi tersebut? Ya, seluruh daripada pelaku usaha pasti ada imbasnya. Tinggal konsentrasinya mungkin yang berbeda-beda ya. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu meningkat, pemerataannya sama di setiap daerah, ya pasti semua merasakan. Ya. Pasti semua merasakan. Tetapi yang menarik ya, yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa APBN kita itu dirancang 3.786,5 triliun ya. Tetapi pendapatan negara adalah 3,147 triliun. Ya. Defisit APBN adalah 638,8 triliun. Jadi kalau saya lihat di sini, bagaimana kita mencapai daripada pendapatan negara ini juga masih kita lihat bagaimana geliatnya ekonomi ya, tinggal 6 bulan terakhir ini. Ya. Kemudian belanja negara yang begitu besar meningkat lagi, dan defisit APBN kita 638,8 triliun atau 2,48%. Ini memang tentunya ini kan akan menambah daripada kewajiban utang kita. Ya. Tapi Pak Presiden tadi sudah sangat eager menyatakan bahwa di tahun depan atau tahun berikutnya, ya, dia mengusahakan daripada defisit APBN itu menjadi nol. Ya, dan tadi tegas dikatakan 2027, 2028. Betul. Jadi negara yang bagus harusnya tidak mendatangkan tidak defisit, justru ada positifnya, ada kelebihan dari pendapatan dengan penerimaan negara, pendapatan belanja negara. Daripada belanja negara. Ya. Belanja negara lebih kecil dari pendapatan negara. Itu yang sangat sehat. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya, program Astacita untuk hilirisasi itu kemungkinan besar apabila ini serius dan seluruh elemen bangsa, terutama para pemegang kekuasaan atau decision di dalam menangani daripada pengelolaan sumber daya alam kita itu, bahkan melebihi pun bisa pendapatan kita. Ini kita lihat dari mana melihatnya. Kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan beliau, bahwa BUMN kita itu asetnya adalah 1.000 triliun. 1.000 triliun dolar. Kalau 5% saja keuntungannya, itu adalah 50 triliun dolar. Bayangkan berapa pendapatan daripada hanya dari APBN. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana melakukan itu? Bagaimana pemerintah bisa melakukan itu dan mencapai itu? Achievementnya seperti apa untuk melakukannya? Itu yang harus perlu kita bahas dan kita lihat strategi apa yang bisa dilakukan. Pertama dengan hilirisasi. Hilirisasi juga kan sumber daya kita ini kan masih banyak dikuasai atau keluar oleh negara-negara yang mengeksploitasinya. Ya. Contohnya nikel lah. Jadi nikel itu yang kita eksploitasi setiap tahun itu adalah tahun 2024 itu adalah 215 juta ton. Tetapi kalau kita pakai nikel itu untuk membangun otomotif kita yang kita butuhkan atau kita import dari luar itu sebanyak 1.200 juta unit kendaraan elektrik, vehicle, mobil ya, itu hanya sampai 5 juta ton kebutuhan daripada nikel ore-nya. Jadi 210 juta ton yang dieksploitasi itu semua larinya keluar.
Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, bagaimana kita melakukan hilirisasi. Jadi dari satu produk aja, Dari nikel saja, ya. sudah keluar 210 juta ton di 2024. Bayangin aja seperti apa itu kerugian yang dilakukan oleh yang diderita oleh bangsa ini. Ya. Jadi kalau itu dikelola, ya, yang kita takutkan nanti apa? Kita membangun industri motif kita, tetapi nikelnya sudah habis duluan. Ya. Nah ini, jadi saya sarankan kepada pemerintah itu harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Baik, yang pertama adalah hilirisasi. Tadi juga Presiden Prabowo juga dengan berapi-api mengatakan bahwa kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Betul. Jadi yang pertama adalah tata kelola dari BUMN kita. Bagaimana mengelola itu secara profesional. Karena pendapatan itu adalah revenue, keuntungan itu, katakanlah pendapatan negara bukan pajak atau dividen itu adalah revenue, pendapatan kita dikurangi dengan biaya, ya kan? Pemerintah menginginkan efisiensi seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bagaimana membuat efisiensi ini dengan baik sehingga nanti pendapatan ini tidak habis terbuang. Jadi efisiensi diturunkan, pendapatan dinaikkan, revenue dinaikkan. Ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah berserta korporasi-korporasi yang mendukung program-program ini semua dan masyarakat kita dan juga para akademisi melihat research and development-nya untuk melihat daripada teknologi yang cocok untuk kita gunakan dalam mengelola daripada sumber daya alam kita. Sehingga kita tidak tergantung terhadap teknologi luar yang bisa mengakibatkan sumber daya kita itu diambil oleh pihak luar. Karena kita tidak memiliki teknologi. Dengan alasan teknologi membeli teknologi, kita melepas daripada sumber daya alam kita keluar. Sebenarnya yang paling utama adalah siapa yang memegang sumber daya dan siapa yang memegang market. Market kita kan 280 juta orang. Itulah yang mengendalikan. Tetapi kita terbalik, kita semua sumber daya, kita pegang market, tapi kita dikendalikan oleh orang luar. Kenapa? Karena kita tidak mengelolanya, belum hanya kekurangan daripada teknologi produksi, pasca panen, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita lakukan, kita dukung pemerintah untuk membuat ini secara benar. Jadi letakkanlah teknologi yang kita miliki ini dikembangkan supaya bisa mengelola sumber daya alam kita, bisa kita kuasai sendiri. Kita para profesional kita banyak kok, engineer kita banyak. Jadi bagaimana mengelola, mensinergikan itu semua. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan riset dalam negeri, dan itu masih sangat mungkin. Dan kita punya pasar. Kita punya pasar. Dan kita punya sumber daya alamnya. Apalagi yang kurang. Tinggal bagaimana memobilisasi ini, itu yang saya katakan tadi, bagaimana pemerintah melakukan dari tata kelolanya, memanfaatkan manusia Indonesia untuk mengelola sumber daya alam Indonesia sampai dengan hilirisasinya seperti itu. Sebagai contoh, kalau kita misalnya menggunakan or 5 juta itu harganya hanya 200 juta dolar. Tetapi kalau itu menjadi mobil, itu sudah mencapai 25 miliar dolar. Bagaimana pertambahannya? Pertambahan dari situ. Nah, begitu juga iron ore kita. Misalnya besi-besi dibikin jadi satu permesinan. Ini harganya 5 rupiah, katakanlah 5 dolar per kilo. Ini sampai di sini udah mobil sudah sekian ratus ribu dolar per unit. Nah, bagaimana nilai tambahnya?
Jadi pendapatan negara yang dikatakan yang dibuat untuk 2026 3.786,5 triliun itu sebenarnya kecil apabila tata kelola sumber daya alam kita, bagaimana efisiensi kita, dan itu pasti jauh lebih besar dari sini. Bisa kita dapat. Sehingga defisit APBN kita tidak akan terjadi, bahkan kita positif daripada antara pendapatan dan belanja negara kita. Itu loh. Sekarang terkait nilai ekspor, Pak Nurdin, apakah masih bisa didongkrak untuk semester kedua? Sekarang kan yang dilaporkan nilai ekspor menguat 10,67%. Jadi gini ya, kita harus lihat sekarang yang membuat daripada ekspor kita itu tinggi apa? Kalau sumber daya alam kita yang kita ekspor, berarti added value-nya kan di luar negeri. Nah, kalau berapa persen sumber daya alam apa namanya di situ segmentasi pasarnya ekspor sumber daya alam kita, berapa persen daripada hasil industri kita, dan berapa persen misalnya itu dari minyak gas dan bumi, dan juga dari perkebunan seperti sawit, CPO ya. Kalau itu adalah produk akhir, masih bisa kita genjot. Tapi kalau sumber daya alam yang kita ekspor, itu menurut saya harus dipertimbangkan lagi. Kalau saya berpendapat, kita kurangi ekspor daripada sumber daya alam kita tingkatkan ekspor daripada hasil industri kita, dan kita jaga supaya balancing daripada balancing daripada antara ekspor dan impor kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengurangi ekspor dan meningkatkan daripada bagaimana kita meningkatkan ekspor dan mengurangi daripada impor. Itu yang paling penting. Jadi kalau itu yang terjadi, defisit daripada anggaran kita, ekspor impor kita surplus dia. Jadi kalau ada orang menyatakan ekspor kita harus kita tingkatkan. Nah, kita tingkatkan ekspornya tapi meningkat importnya, itu tidak make sense itu. Jadi tekan import, tingkatkan ekspor, itu baru ada sisa daripada devisa kita bertambah. Tapi kalau devisa kita berkurang walaupun ekspor kita tinggi, itu tidak bagus gitu loh. Yang dipentingkan adalah optimisme juga dari kalangan pengusaha dalam hal ini, Pak. Optimisme dari kalangan pengusaha pasti ada. Pengusaha-pengusaha yang profesional, pengusaha-pengusaha yang melakukan added value pasti akan terangkat dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu pasti. Kenapa? Karena kita mengurangi daripada ekspor bahan baku, jadi kekayaan kita itu kan sumber daya alam. Yang kedua adalah manusia. Sumber daya alam kita itu seperti tambang, pertanian dalam arti luas, ada ikan di situ, ada peternakan, ada hasil-hasil perkebunan, ada di sana semua. Nah, kalau gula pun masih kita impor, beras kita impor, ikan kita impor, daging kita impor, walaupun nanti ekspor kita tinggi, ini kan defisit kita di situ. Jadi kita harus melihat antara ekspor impor kita bagaimana perbandingannya. Jadi yang utama saya sampaikan kepada pemerintah, bagaimana menghentikan impor secara bertahap untuk misalnya produk-produk yang bisa kita buat di Indonesia. Jangan import beras lagi lah. Jangan import daging lagi lah. Jangan import gula lagi lah. Jangan import ikan lagi lah. Tekstil jangan kita import. Artinya kita harus menjual dong
itulah yang saya pikir dan saya yakini yang meningkatkan ekspor. Ya, tadi juga yang menarik dari pidato kenegaraan Bapak Presiden adalah bahwa soal surplus produksi beras, Ya. Pak Nurdin. Cadangan beras 4 juta ton, dan itu angka tertinggi sepanjang sejarah dan membuat kita bisa kembali ekspor. Termasuk juga harga gabah yang juga stabil. Saya rasa para petani yang melihat atau mendengar pidato tadi turut berseri-seri begitu mendengar angka-angka tersebut. Jadi ke depan untuk beras semua yang biasanya kita impor itu Anda yakin, Anda optimis bisa dikurangin. Bahkan kita terbebas dari impor-impor besar. Ya, betul. Jadi gini, ekspor swasembada pangan kita ataupun penghasilan beras kita bertambah itu hanya dilakukan dengan metode pemupukan. Ya, itu belum menambah luas lahan itu. Ya. Belum. Jadi pada saat tanamnya itu sudah diatur pemerintah bagaimana pemupukan terhadap itu. Jadi waktu tanam dan waktu pupuk tepat, waktu sesuai kebutuhan tanaman, buahnya jadi banyak. Jadi tata kelola daripada teknologi pertaniannya yang diperbaiki sehingga meningkatlah produksi beras kita. Jadi bukan karena luas tanamannya luas pertaniannya yang sudah bertambah. Nah, dengan memperbaiki teknologi tanam, teknologi pemupukan, teknologi pasca panen, kita sudah surplus. Apalagi kita tambah lagi luas lahan pertanian kita, dalam hal ini gabah. Ya. Ini sekarang dibangun di Papua jutaan hektar oleh Pak Prabowo. Ini akan membuat negara kita ini semakin makmur sehingga kita nanti menjadi eksportir beras. Ya. Itu yang saya inginkan tadi seperti saya katakan Ya. itu. Dulu Vietnam belajar nanam beras sama Belajar kita, beras sekarang kita yang keluarkan beras ke mereka. Harusnya begitu. Begitu juga buah-buahan. Begitu juga sayur-sayur kita lempar semua keluar. Ya. Jadi ekspor kita itu tambahkan begitu. Intinya adalah bagaimana memaksimalkan potensi alam kita, dalam hal ini agraria. Kita ini kan negara agraris pertanian. Itu dulu digenjot, baru dengan teknologi pertanian kita semakin bagus, luasannya makin bagus, produktivitas tanam kita sudah berdaya saing dengan produktivitas pertanian daripada Thailand dan negara-negara lainnya, maksimum dong hasil panen kita. Ya. Kita menjadi eksportir terbesar nantinya karena luas lahan kita sangat besar dan kita diberikan Tuhan cuaca yang bagus sehingga Indonesia akan semakin makmur apabila teknologi pertaniannya dijaga, baru iklim dan pemupukan yang benar. Jadi kalau industri untuk mendukung pertanian ini tidak dibangun seperti industri pemupukan, industri daripada mekanisasi pertanian, Ya. dan juga pasca panennya supaya efisien semua, ini yang harus didorong kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Terkait RAPBN 2026, ada apa yang paling Anda kritisi dalam rancangan tersebut? Jadi RAPBN 2026 itu, ya, saya kira belanja modal itu lebih banyak digelontorkan kepada sektor-sektor produksi. Kalau harusnya seperti itu. Jadi belanja modal kita itu harus menumbuhkan sentra produksi. Apakah produksi pangan yang saya bilang itu tadi ya. Dan kemudian RAPBN kita itu kalau misalnya pemerintah ini kan sekarang pengeluarannya bertambah. Ada MBG, ada Merah Putih, ada sekolah rakyat. Nah, ini sebenarnya bukan membebani APBN kita. Tetapi kalau kita salah ngurus itu, ini jadi membebani. Tapi kalau kita benar-benar itu mengelolanya Koperasi Merah Putih itu, ya itu
Indonesia dibangun dari desa. Pertanian itu ada di pedesaan. One village, one product itu perlu dipertimbangkan. Kalau memang di situ lokasinya ada lokasi pertanian, bangun aja pertanian yang benar di situ. Irigasinya diperbaiki, pasca panennya diperbaiki, infrastruktur diperbaiki, sehingga teknologi pasca panen nanti sudah bisa mengekspor langsung ke luar negeri atau membutuh dalam negeri. Nah, jadi APBN kita, postur APBN kita itu, belanja modal itu kemana? Kebanyakan. Kalau dilakukan kepada produk-produk atau kepada belanja modalnya yang tidak mendukung sektor produksi, nah kita sedikit akan membebani daripada pengembalian APBN itu nantinya. Gitu loh. Itu akan memberatkan ya Pak jadinya. Memberatkan. Tapi kalau kita lihat RAPBN-nya sendiri, rancangannya sendiri, Anda melihat itu cukup sehat atau sudah sangat sehat? Begini, APBN itu semuanya pemerintah harus mempertimbangkan. Pertama, Presiden Prabowo juga menyatakan negara yang kuat itu apabila pertahanannya kuat, ya. Itu betul. Tetapi pertahanannya yang kuat dan juga masyarakatnya sudah makmur. Artinya sehat, maju, dan juga pintar. Apabila sehat, maju, dan pintar sejak itu tentunya sejahtera. Ya. Itu baru negaranya kuat. Tanpa makan, tanpa ada yang miskin, itu negara kuat, kan gitu. Tapi kalau nggak makan dia, gimana mau kuat? Iya kan? Itu juga salah satu. Itu domainnya jadi politik itu nanti. Iya, iya. Gitu. Itu juga tekad Presiden untuk memberantas kemiskinan ekstrim yang ditargetkan 0 tahun ini. Iya. Dan itu sudah bagus apa yang dikatakan Presiden Prabowo, bagaimana menghilangkan kemiskinan, dan beliau juga katakan mungkin di 2027 beliau sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi defisit daripada APBN kita nantinya jadi 0. Baik. Itu tegas-tegas dikatakan tadi seperti itu. Artinya terkait dengan kebijakan efisiensi, meskipun daerah pada teriak semua Pak, begitu diteriakkan, begitu ada kebijakan efisiensi ini, kemudian rekonstruksi belanja APBN yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, opini Anda adalah saat ini pemerintah sudah on the track? Jadi gini, efisiensi itu sangat setuju, ya. Tetapi efisiensi tanpa meningkatkan produktivitas itu juga lemah, ya kan? Dikurangi biaya, yes, good. Tetapi jangan dikorbankan daripada produktivitas. Yeah. Jadi pendapatan seperti yang saya katakan itu adalah keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi daripada cost. Efisiensi ini di cost ini. Sedangkan pendapatan ini adalah bagaimana meningkatkannya. Ya. Kalau memang dia diefisienkan, apakah efektif untuk meningkatkan daripada penerimaan? Kan begitu. Jadi kalau diefisienkan itu, tentunya penerimaan jangan sampai dikorbankan. Okay. Selama penerimaan meningkat, efisiensi bagus, wah itu memang maksimal. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau terjadi efisiensi di sini, tetapi dikorbankan dari penerimaan, itu juga masalah. Ya. Nah itu dia. Jadi harus sebanding dengan itu. Tetapi memang negara kita ini kurang efisien ya. Dalam hal apa Pak? Dalam hal pengelolaan daripada katakanlah anggaran. Jadi untuk itu makanya selalu Pak Presiden kita menyatakan harus efisien. Karena beliau sudah melihat bahwa ada di beberapa sektor itu ada yang tidak efisien. Sehingga yang perlu saya sampaikan kepada para pelaku atau para pejabat atau para menterinya, itu dilakukanlah efisiensi itu, tetapi tingkatkanlah penerimaan di sana. Di bagian-bagian daripada sektor-sektor kementerian yang mendatangkan uang atau pemasukan seperti pertanian, perindustrian, BUMN, dan juga sektor-sektor industri lainnya. Begitu. Terutama yang mengelola daripada BUMN itu sendiri. Kalau kita bicara UMKM, Pak Nurdin, ada kebijakan pemutihan utang. Tanggapan Bapak, pengaruhnya terhadap perekonomian rakyat ke depan?
Ya, jadi gini, UMKM itu sebenarnya kan satu sektor yang betul-betul bisa ditangani oleh masyarakat menengah ke bawah, Ya. ya. Jadi itu harus dibantu. Bantuannya seperti apa? Jadi UMKM itu bagaimana mereka dibantu daripada manajemennya supaya dia bisa bankable, bagaimana dia dibantu dari segi permodalannya itu, dan juga bagaimana itu dilihat UMKM itu mendukung dari kebutuhan masyarakat, mendukung daripada kebutuhan daerah atau desa di mana UMKM itu berada. Jadi kalau UMKM itu adalah satu produk-produk yang berguna, ini harus dibantu ini. Karena memang di negara-negara yang maju, UMKM itu adalah menjadi tulang punggung mereka di dalam memproduksi barang dan jasa yang mereka pakai atau ekspor ke luar negeri. Ya kan? Jadi seperti kita misalnya mengimport barang-barang dari Cina, itu hasil daripada UMKM-nya itu kebanyakannya. Nah, kalau bisa kita melakukan itu di Indonesia, tata kelolanya ini yang harus diperbaiki. Diperbaiki dulu tata kelolanya, disederhanakan birokrasinya, dan manfaatkan sumber daya yang ada di lokal itu untuk menjadi memproduksi barang dan jasa. Itu dia, itu yang perlu didukung. Apakah itu artinya kunci kemandirian UMKM, kemandirian mereka, bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana mereka bisa mandiri adalah dengan mempertimbangkan wilayah di mana UMKM itu berdiri, berada? Itu salah satu. Salah satu yang perlu adalah sumber daya yang mereka kelola itu harus tersedia di daerah itu. Karena kalau mereka mengimport lagi bahan baku yang mereka akan produksi, itu akan biayanya mahal dan tidak menumbuhkan ekonomi di daerah itu. Tapi kalau sumber daya lokal yang ada di situ yang dikelolanya, itu kan masyarakat di sana kan mendapatkan uang di situ. Karena mereka mendapatkan manfaatnya. Dia tidak akan lari lagi ke kota mencari pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada pabrik tempe di situ, kedelai-kedelainya itu ditanamlah di situ. Iya kan? Terus apalagi yang perlu untuk tempe ini? Nah, itu nanti berapa banyak lagi nanti industri-industri tempe yang akan terbangun dengan adanya pabrik pertanian-pertanian di sana. Berapa bangun infrastruktur. Nah, ini akan menjadi bagus. Tetapi kalau kita tidak melihat ke sana, ya kesulitan masyarakat itu akan tetap inherent dengan kehidupan mereka di sana. Itu. Jadi ada namanya agent of change di situ. Agent of change, dan itu semua bisa bergerak ya Pak? Semua bisa berkontribusi. Baik. Pak Nurdin, terakhir dari pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo Subianto tadi, apa yang menurut Anda paling mengena di hati? Saya melihat daripada pidato beliau, semangat beliau untuk membangun bangsa ini kelihatan betul. Terutama dia bilang dia akan menolkan daripada kemiskinan ekstrim. Dia menolkan daripada defisit anggaran APBN kita berikutnya. Dan dia akan membangun BUMN ini yang 1.000 triliun dolar ini berkontribusi terhadap APBN kita 5%. Dan hilirisasi sumber daya alam kita, dan keinginan beliau menjaga sumber daya alam kita itu jangan sampai dikuasai oleh asing. Tambang-tambang yang melanggar hukum akan ditertibkan. Bahkan beliau bilang kalau ada yang masih main-main jenderal apapun itu yang makingin ilegal daripada mining itu akan berhadapan dengan beliau. Ini adalah suatu komitmen menurut saya yang luar biasa semangat. Dan ini yang perlu kita dukung. Dan seluruh stakeholder daripada pemerintahan ini, seluruh masyarakat ini, kita dukunglah apa yang beliau bilang ini. Karena ini untuk kita semua.
Betul. Ya, kita pasti bisa, ya. Apabila semua kita menyatakan bahwa dan fokus kita melakukan itu, pasti bisa. Nah, mungkin perlu dibuat oleh Pak Prabowo pilot project-nya atau salah contoh-contoh yang melakukan korupsi dan lain sebagainya seperti apa. Contoh-contoh misalnya di negara-negara yang berhasil itu menangani daripada korupsi seperti apa. Ya. Benchmarkingnya. Nah, sehingga ada efek jerah juga di Republik ini. Betul. Mungkin seperti itu. Baik. Termasuk juga tadi Pak Prabowo tetap mempersilahkan pihak di luar pemerintahan untuk terus mengkritik pemerintah. Itu peran Nusantara TV juga di situ, Pak Nurdin. Bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo sepenuh hati, tapi juga kita tetap kritis. Iya, kita adalah pendukung pemerintah, tetapi bukan berarti kita tidak mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mendukung program rakyat. Kita dukung pemerintahan Prabowo yang pro rakyat, tetapi kritisi yang tidak pro rakyat. Baik. Itu menjadi semboyan daripada Nusantara TV. Baik, Pak Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris NT Corp. Terima kasih telah berbagi insight di Breaking News. Sehat selalu Pak Nurdin. Sampai di sini Breaking News Nusantara TV, NTV Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.